Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan satu-satunya yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita, agar kita tidak tersesat, agar kita sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami, dari hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Tuhan, kami percaya kasih-Mu tak akan pernah berhenti. Cinta-Mu tak akan pernah berubah terhadap kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Berilah kami hati yang bijaksana, supaya kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang baik, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah pikiran kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pakai untuk penuntun jalan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 27 November 2024 tertulis dalam kitab Keluaran 24 ayat 7 dalam bahasa Batak 2 Musa 24 ayat 7. Demikianlah dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Dungi dibuat mapustaha parpadanani, jala dijaha tu pinggol nina toropi. Jadi didok nasidama, sude nani dok ni Jahoba, sai bahenon namido, jala tangi honon namido. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah syair lagu yang mengingatkan kita bagaimana orang harus hidup di dalam kesetiaan. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya, itulah natural sifat hidup manusia yang sering berubah, terkadang lupa akan apa yang telah dijanjikannya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga adalah bagian dari pribadi yang hanya mengumbar janji tetapi tidak menepati? Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang kisah hidup bangsa Israel. Bagaimana mereka yang selalu berubah-ubah. Mereka sering tidak setia. Ketika bangsa ini dibawa keluar dari tanah Mesir dan dijanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang penuh berkat melimpah di sana, mereka dengan semangat dan penuh sukacita. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan perjalanan, perjuangan kehidupan, mereka kembali berubah. Hatinya sangat keras, pikirannya susah diatur. Mereka masih menanamkan pemahaman atau pola pikir sebagaimana seorang budak ketika di Mesir. Saudara-saudara, lihatlah
kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia menolong umatnya sebagaimanapun kedegilan hati mereka. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Ketika mereka kehausan, diberikan air yang berlimpah ruah. Ketika mereka kelaparan, diberi makan daging burung puyuh. Dan sebelumnya mereka diberikan manna. Apa yang mereka perlukan dicukupkan, diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi lihatlah bangsa ini selalu bersungut-sungut, berontak dan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kisah atau cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah mengikatkan perjanjian kepada mereka. Bagaimana bangsa ini harus taat kepada perintah Allah. Firman yang disampaikan Allah melalui Musa itu harus benar-benar dilakukan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan perjanjian itu dibacakan dengan sigap, dengan berani mereka menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini adalah suatu kesaksian, suatu pernyataan, panidangion. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika kita telah mendengar, telah membaca firman Tuhan, maka kita akan mengatakan segala firman Tuhan akan aku lakukan, akan aku dengarkan. Banyak kita hanya pendengar saja, tetapi sulit untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan berarti kita menuruti firman-Nya yang menjadi pedoman kehidupan kita, penuntun hidup kita. Firman itulah yang mengatur arah perjalanan hidup kita. Kemana? Tentu berjalan bersama Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan mau kita menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita dituntun, supaya kita diarahkan kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini biarlah mengingatkan kita selalu bagaimana Dia dengan penuh kasih akan menolong kita dan setia pada janjinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman." Itu benar. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan setia pada janjinya. Walau kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Dia akan selalu mengasihi kita sebagaimana kita terus hidup ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mengingat bagaimana Allah menyatakan janjinya kepada kita. Dan marilah kita terus berusaha untuk tetap setia pada janji Tuhan dan menggenapi di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita berkomitmen, aku akan mendengarkan firman Tuhan dan aku akan melakukannya di dalam kehidupanku. Janganlah berubah. Seberat apapun kesulitan kita, tetaplah setia. Tuhan akan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Hari ini kami mau berkomitmen untuk juga menjadi pribadi yang setia. Tidak hanya manis di mulut saja. Tidak hanya mengumbar janji-janji kepada-Mu saja Tuhan. Hari ini kami mau berjanji akan tetap setia kepada-Mu untuk melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, kasihanilah kami. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan kami. Biarlah segala pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik di dalam penyertaan kasih Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan sedang berduka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan punya kuasa atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.